Nakama uskop atan buah bespo ne. Atan buah. Natonan so naknemen ng kilos ne. Nane aklete to ne masefe ne. Lok nanukan to ne palenat ne. Nan son tatala sin ng kiusak ne. Nat pasi sa mathat ne. Kuna fia mo eta pakatat. Nafi na hukon usin to ne man ukan in plenat ne. Nanawalek le kon natalib ne. Ano ba beti na matay kini sa pau kini skini mahat sini ne. Natakelek le ko bat bebe ne. Ilat ne kaizam ang sao ne. Unat pa kukut pa habat pa kuk ne. Buhay nat na heno naman nate mama. Ikutan nat may nitin ba ni mo ete ne. Ano ba teto salan at teto salin taman ni aku asat inim aku bela ne. Inan lumung dekle ko menlekan ne. Ilat tanawat alak ito tatail bat ne. Punta betes ne matmatanit ne. Lagu si ustup ang kono ne matnaknik to ne laso na kang hapin na wala naman lusan ne. At ko binibengke ng saw kinis ay nanay kinim am ne. Esa pautle ko atatat ne. Palate! Masuk tidak nih? Mari kita lestarikan lingkungan kita dan mari kita menciptakan pemula. Jangan tersasar. Dan DPRD, pimpinan TNI yang hadir pada kesempatan ini, pimpinan sipil, Polri, semua orang tua yang hadir pada kesempatan ini dari dua kecamatan, Kecamatan Memafo Barat dan Kecamatan Mutis. Ini hari kita cukup banyak untuk melakukan penghijauan di daerah lokasi Kobe ini. Ini anakan yang hari ini kita harus tanam itu sekitar 14.000 anakan. Untuk itu tentunya kita mengharapkan tumbuh semua. Karena hari ini kita datang ini dalam jumlah yang cukup banyak dan melelahkan pikiran untuk menanam pohon hari ini di sini. Kita harapkan itu supaya anakan ini dari 14 ini kalau bisa semua tumbuh, 14.000 ini semua tumbuh. Untuk itu memang Bapak Uskup, kemarin kita sudah adat, tetapi yang menjadi tantangan untuk kita ke depan setelah kita menanam pohon ini, itu adalah hewan. Untuk itu kemarin dalam adat juga sudah disampaikan kepada pemilik hewan. Dan kita semua supaya dalam 2-3 bulan ke depan ini harus hewan ini tolong ditertibkan. Ditertibkan maksudnya mungkin bisa ada itu hewan di sini tetapi digembalakan. Digembalakan, diarahkan di tempat-tempat yang bukan ditanam tanaman ini. Sehingga hari ini yang kita capai ini bisa punya hasil. Kalau tidak, percuma juga karena biaya yang hari ini kita keluar cukup banyak. Itu yang pertama.
pertama. Yang kedua juga tentunya kita tanam harus bagus. Lubangnya, media lubangnya harus bagus. Terus itu cara buka plastiknya itu juga harus tahu. Jangan sampai kita buka plastiknya, tanahnya terlepas, tinggal akar, belum tentu hidup juga. Sehingga cara buka plastik itu harus tahu. Untuk itu, ya Bapak Uskup ini juga memahami itu. Nanti ada teknis juga akan disampaikan dari orang provinsi, dari Dinas Kehutanan Provinsi juga ada bersama kita yang memberikan kita bantuan anak ini. Juga tuannya dari provinsi juga hadir bersama kita. Ada di sini pada kesempatan ini. Pak Dolfus ada. Ya sebentar. Ya ini anakan ini kita minta sekitar 100.000 anakan, tetapi baru kita dapat sekitar 30.000. Itu cuma-cuma, tidak ada bayar untuk kita. Sehingga Pak Dolfus sebagai kepala kehutanan di provinsi ini juga mau lihat apakah yang kita bawa anakan dari sana yang kasih kita cuma-cuma ini benar kita mau tanam atau kita mau bikin apa atau main-main. Nah, sehingga teknis tanamnya ya kita harus dapat penjelasan dari Pak Dolfus, dan tentunya semua cara kita gunakan, adat kita sudah gunakan sekarang ya dari gereja atau Tuhan juga perlu kita tahu, habis itu baru teknis pelaksanaan. Untuk itu Bapak Uskup kami memberikan kesempatan untuk berbicara sedikit. Kami persilahkan Bapak Uskup. Baik, selamat pagi semua. Bapak Bupati Timur Tengah Utara, Bapak Wakil Bupati Timur Tengah Utara, Bapak pimpinan DPRD Timur Tengah Utara, Bapak Dolfus dari Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak-bapak camat, Bapak-bapak pastor, Bapak dan Ibu dari jajaran pemerintah Kabupaten TTU, TNI, Polri, dan semua Bapak Desa, beserta seluruh umat yang saya kasihi. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah karena pemerintah memberikan tanggapan yang baik atas inisiatif. Nah, saya hanya mau katakan singkat, kita melakukan pelestarian lingkungan hidup. Saya tidak namakan penghijauan, dinamakan pelestarian lingkungan hidup karena Bapak Suci di Roma memerintahkan kami para uskup untuk satu, merayakan selama 7 tahun ke depan, mulai dari September 2020 sampai dengan September 2026, dokumen yang dinamakan Laudato Si, diterjemahkan dalam bahasa kita, terpujilah Tuhan, itu dari Santo Fransiskus Assisi. Karena Santo Fransiskus Assisi, dia yang menyapa pohon-pohon sebagai saudara dan saudarinya. Mengapa? Pohon-pohon, air, batu, tanah, udara, langit, bumi, itu adalah sumber kehidupan kita, adalah pusat yang disiapkan Tuhan supaya kita hidup. Maka 7 tahun ke depan di 3 kabupaten ini, Keuskupan Atambua mempunyai salah satu program, yaitu pelestarian lingkungan hidup. Lingkungan hidupnya itu ada terkait dengan yang menjadi
kepentingan masyarakat luas. Satu, hutan karena ada kaitan dengan tanah. Yang kedua, hutan karena ada kaitan dengan air. Dan hutan karena ada kaitan dengan yang ketiga, udara. Ini orang COVID, karena kita punya udara kotor, masuk di paru-paru bersama dengan bibit COVID, nah yang kita oke. Udara tidak bersih, kuman penyakit makan kasih habis kita semua. Air tidak bersih sama, makanan tidak bersih sama. Maka Paus mengatakan harus menjadi gerakan di seluruh dunia, para uskup diperintahkan untuk itu. Dan di tingkat FIBC, konferensi uskup-uskup, federasi uskup-uskup Asia sudah menetapkan ini nanti menjadi apa yang dinamakan Laudato Si Action Platform. Laudato Si bagaimana kita laksanakan hari ini. Hari ini kita laksanakan. Ya. Terima kasih untuk tanggapan masyarakat yang baik. Yang kedua, kita akan mulai, dan saya ulang apa yang tadi dikatakan Pak Bupati. Saya sudah menanam sejak tahun 2009. Yang hidup sangat sedikit. Salahnya di mana ya? Salahnya di kita. Salah di kita. Nah, satu, semoga nanti di tingkat desa atau apa, ada pengaturan tentang tata ruang lingkungan. Rancangan tata ruang wilayah. Kalau ini menjadi wilayah hutan, semoga yang tinggal di sini semua yang hutan. Kalau yang tidak hutan, sebaiknya jadi ayam. Nah, jadi supaya hari ini bedakan antara fui dan ayam. Ya, itu perlu dibedakan. Nah, yang kedua, kegiatan ini melibatkan kita semua. Saya berterima kasih kepada masyarakat adat yang nanti mempunyai suara nanti di dalam pembinaan, karena kita mau tanam tidak usah bicara banyak. Nanti waktu pembinaan saya akan sampaikan. Yang penting kita tanam dan kita bertanggung jawab untuk memelihara sampai hidup. Tadi saya pakai ini topi karena pakai ini topi waktu saya pakai panen. Jadi semoga nanti waktu saya panen pohon 7 tahun ke depan saya masih pakai topi ini. Ada satu topi yang saya tadi tidak pakai, namanya gerakan menanam 1 miliar pohon. Saya tadi tidak pakai. Mengapa? Waktu itu saya katakan, kalau kita tanam 1 miliar pohon, jangan sampai nanti kita tebang 2 miliar pohon. Nah, ini tidak boleh. Kalau hari ini kita tanam 14.000, semoga bisa tumbuh 10.000. Amin ke tidak? Amin. Amnesti na oke? Amin ka? Amin. Oh, amnesti na sana tayo. Amin. 10.000. Nah, yang ketiga, saya juga tidak memperpanjang karena nanti di gereja acara kita penanaman dan nanti ada pengarahan karena masih ada sosialisasi menyangkut banyak hal. Nanti saya bersama Pak Bupati, jajaran Pemda dan para pastor bersama dengan umat, semoga nanti kita di aula paroki. Atau kalau nanti aula paroki tidak ini, kita di gereja. Kita akan lihat tempat. Lalu nanti kita misa bersama. Sebentar kita akan, saya doa dan berkat penanaman hari ini di sini. Tempo hari berkat adat sudah habis. Hari ini berkat gereja. Jadi kalau gereja sudah tutup, jangan buka-buka adat lagi. Nanti ada bahaya. Ya. Nah, saya hanya mau teknis akan disampaikan oleh Bapak itu Bapak Dolfus. Saya hanya mau memberitahu ini.
Nah tolong, ini pengalaman saya bertahun-tahun. Banyak tanaman tidak jadi karena dia langsung kasih keluar dari plastiknya. Dia cabut kasih keluar pohon, dia langsung tanam. Saya bilang, kenapa kasih keluar? Bilang supaya gampang tumbuh. Natai kunakon memang. Jadi hari ini supaya nanti tidak tolong mohon maaf. Tolong parang dulu. Silakan nanti yang pakai parang boleh. Nah karena ini akar tidak boleh rusak. Nah nanti waktu tanam plastiknya ini saja yang dipotong dari bawah. Dipotong dari bawah. Ya. Nah, tinggal saja begini, langsung bisa ditanam. Supaya tanah dan pohon tetap di dalam plastik. Plastik tidak kasih keluar. Karena ini yang menyebabkan saya tanam sejak 2009 sampai sekarang, salah satu yang menyebabkan tidak tumbuh, pohon dan tanah keluar dari plastik. Jadi hari ini hanya dilubangkan di bagian bawah, lalu ditanam. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Yang kami kasihi yang mulia Bapak Uskup, Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Ketua DPRD Kabupaten TTU, Pak Wakil Ketua, Rektor Unimor, para pimpinan UPD, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Kantor saya Pak Bupati, Bapak Uskup mohon izin, kami Balai Pengelolaan Das dan Hutan Lindung Benaim Belmina yang adalah salah satu UPD Kementerian Kehutanan yang ada di NTT. Saya terus terang sangat berbahagia berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Saya tidak bicara teknis, tapi saya hanya ingin menyampaikan sesuatu hal kepada Bapak Ibu sekalian yang Tuhan muliakan. Bapak Ibu sekalian mempunyai kewenangan, mempunyai kemampuan menginisiasi, mempunyai kemampuan untuk menggerakkan banyak pihak. Pengelolaan Das, Bapak Ibu sekalian, adalah upaya untuk mengatur hubungan timbal balik antara manusia dan segala aktivitasnya di dalam Das. Nah, ini diatur keseimbangannya supaya Das tidak rusak, tapi manusia juga bisa sejahtera. Amanat undang-undang mengatakan bahwa pengelolaan Das itu ditangani oleh menteri yang menangani urusan kehutanan. Artinya bahwa pengelolaan Das itu tanggung jawab leading sektornya itu di Menteri Kehutanan. Tetapi dalam amanat undang-undang itu juga disebutkan bahwa kehutanan kami tidak mempunyai yurisdiksi penuh untuk pengelolaan Das. Karena pengelolaan Das itu Bapak Ibu sekalian adalah wilayah yang dibatasi oleh batas-batas alam, berupa punggung gunung atau punggung bukit yang tugasnya menerima, menyimpan dan mengalirkan air hujan untuk diteruskan ke outlet. Outlet itu ada dua jenis Bapak Ibu sekalian, ke danau dan ke laut. Yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian hari ini adalah pekerjaan kita hari ini adalah pekerjaan yang sangat mulia untuk peradaban. Kenapa saya katakan demikian? Tempat kita berdiri ini adalah salah satu titik yang masuk ke dalam Das Benaim. Das Benaim itu mewilayahi 4 kabupaten, Kabupaten TTU seluas 140.000 hektar, kemudian Kabupaten TTS 120.000 hektar, selanjutnya Kabupaten Belu 15.000 hektar, dan Kabupaten Malaka 60.000 hektar. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Yang kita tanam hari ini tampaknya di samping dirasakan oleh masyarakat di sini, ini juga dirasakan oleh saudara kita di Malaka. Tadi sudah saya tunjukkan gambar model Das Benaim kepada Pak Ketua DPRD bahwa ribuan sungai yang ada dalam Das Benaim ini ujungnya akan berkumpul dan membuang air hujan ini semuanya lewat satu pembuangan utama di Malaka. Jadi di Keva, kemudian di tempat ini dan semua wilayah itu akan mengalirkan air hujan yang turun ke bumi di atas tempat ini ke Malaka. Nah, Bapak Ibu sekalian, olehnya itu Pak Bupati,
Pak Ketua Dewan yang kami hormati, kita mempunyai dana desa. Nah, kami di Kupang tahun ini saya akan memproduksi lagi 1 juta batang. Nah, mohon untuk dana desa barangkali bisa dikawal supaya tidak ada lagi pembelian bibit. Biarlah bibit yang kami yang buat di Kupang, kemudian dana desa ini dipakai untuk biaya transportasi ngambil ke tempat kami. Kemudian ada komponennya penanaman, kemudian perawatan tanaman itu bisa masuk di dalam dana desa. Sehingga kita tidak ada duplikasi kegiatan. Kami buat bibit, Bapak dan Ibu sekalian menggunakan dana desa membeli bibit lagi. Akhirnya kita berputar pada komponen yang sama. Sedangkan ada urusan atau komponen lanjutan yang harusnya tertangani, tapi itu tidak kita alokasikan biaya dengan cukup. Nah, kaitan lagi saya kembalikan ke tadi bahwa perlu ada kerjasama antar daerah, baik itu di Belu, TTS, Malaka, dan TTU sendiri supaya kita membangun peradaban di tempat kita. Kemiskinan, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, mungkin saya sampaikan bahwa banyak masyarakat kita temukan bumenka, bukan sebetulnya nemen, tapi karena kurang makan, karena gizinya kurang. Akibatnya apa? Pertumbuhan anak kita, otaknya tidak penuh, jadilah stunting. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, perlu upaya yang serius. Saya di tempat saya, di rumah saya punya hutan mini. Sudah saya tanam kurang lebih 4 tahun yang lalu. Sekarang 1 mata air sudah tumbuh. Dan dia hidup terus-menerus. Artinya apa? Bahwa upaya-upaya serius kita oleh kita semua dapat memperbaiki lingkungan ini. Mungkin itu Pak Bupati, Bapak Uskup yang mulia, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Teknis tadi Bapak Uskup sudah sampaikan, saya tidak mengulang lagi. Demikian Bapak Bupati, terima kasih banyak kesempatannya. Bapak dan Ibu sekalian, perkenankan saya memimpin doa dan pemberkatan ini dalam tata cara Katolik. Saudara-saudari yang beriman dan beragama lain, silakan ikut berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkaulah Allah pencipta dan penyayang kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau mempercayakan bumi ini, agar kami kelola dengan menatanya menjadi lebih baik, sehingga hidup kami makin bermartabat di hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur atas gerakan Roh Kudus-Mu yang menggerakkan kami semua, pemerintah, gereja, masyarakat, agar kami bersama-sama memperhatikan bumi titipan-Mu untuk kami olah. Ya Allah yang Maha Bijaksana, kami bersyukur karena kurnia akal budi, kehendak bebas dan kemauan, agar kami mendedikasikan hidup kami untuk kemajuan banyak orang dan keberlanjutan serta keutuhan ciptaan-Mu. Berkatilah kegiatan kami hari ini. Berkatilah bangsa dan negara kami. Berkatilah pemerintah kami, angkatan bersenjata kami, Polri kami, dan seluruh masyarakat yang ada di wilayah ini. Berkatilah juga karya pastoral di wilayah keuskupan ini. Semoga kami bahu-membahu bekerja bersama-sama untuk kepentingan masyarakat dan umat-Mu di tempat ini. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mohon semoga daya rahmat dan daya tumbuh kembang yang adalah kuasa-Mu sendiri menyertai kami di dalam pekerjaan ini, memberkati dan mengalirkan hidup-Mu melalui tanaman-tanaman yang kami tanam pada kesempatan ini. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan semuanya. Berikanlah pertumbuhan terhadap semuanya. Berikanlah perkembangan yang baik dan peliharalah kami di dalam nama-Mu. Turunkanlah berkat dan rahmat-Mu untuk kami sekalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke ya, kita tanam
Ya, oke, makasih. Ya. Oh, ini pupuknya ada memang. Ada memang pupuk. Gol ke Nasdem tuh. Hanura agak di plastik. Mana kuning tapi kuning sama-sama. Ini campur BKB. Ini biru semua ini. Iya. Baik ya. Sekali tumbuh tetap tumbuh. Ya. Makan mau ini Ayo dulu ya. Celogan dulu toh. Ayo ini bautnya. Aku telepon muin, macam tahu boleh bicara. Ayo bicara apa betul Pak? Iya. Awas. Pak Pati, izin? Ya. Izin, Pak Uskup. Silakan. Pak Wakil. Dulu. Ya. Ini dulu kata unsur ini Pak Ketua. Kasih keluar saja. Kasih keluar saja. Tidak. Pas kan? Pas. Orang yang penting kasih lubang yang bagian bawahnya. Gila kan mui. Oh ya. Halo. Sudah. Oke, makasih. Iya. Nanti Pak Dolfus juga, Pak Dolfus. Salam Arimoa. Tanam satu juga harus. Gimana Pak Ini yang memberi ini, Pak Dolfus. Dalam nama Yesus dan Bunda Maria, Bapak lihat sini. 1, 2, 3. dan menahan kontur tanam tidak boleh juga menyimpan air. Amin. Di sini pegang. Oh ada. Ya, baik. Pak Wakil. Bapak bisa lihat ke sini. iya. Kita bawain saja. Mama cari dulu. Oke. Itu tanam habis di atas kan baru perlu berakses. Ambil gambar. Mantap. Bapak lihat sini. Hidup kita Noel Mina. Pemilik Anak. Orang buat kebun ini buat di kawasan. Daerah kawasan hutan. Ini kawasan hutan ini. Ada dampak. Terus sehingga hutan ini jadi dirusak. Surat dari pemerintah daerah sudah mulai untuk pengamanan. Kalau dia udah bakar ini pohon rumah harus model begini. Ini harus terbaik. Boleh berkebun tapi tidak boleh transportasi, tidak boleh panas, tidak kenapa? Kalau itu bakar mati semua. Jadi sebenarnya buat kebun di kawasan hutan. Nasib ada dua. Ada klaim dari daerah Pohon Besar. Luar biasa. Pater Puacar datang ke Jarbisi. Mihun, temit.
Oke. Ya kopi Evan. Kopi Evan hebat. Boleh. Kopi Evan, kopi demonstrasi. Ya. Sekali ingin kalikan. Ya, cukup. Oke. 1, 2. Satu, dua. Oke. Banggakan selama ini untuk timur ini untuk bisa mendatangkan banyak air itu dari mutis, sehingga sebelah sana itu mutis itu ada pohon untuk bisa mendatangkan air, dan di sini juga harus kita tetap siapkan pohon banyak supaya tetap mendatangkan air, sumber mata air, sehingga di daerah ini jangan seperti daerah-daerah lain harus hijau sepanjang saat. Lalu yang berikut Pak Bupati, harapan ke depan terkait dengan kegiatan ini seperti apa? Ya. Tentunya harapan ke depan tanaman ini artinya dia harus tumbuh dan dia harus padat, dia harus berkembang bagus, tidak boleh ada yang mati. Sehingga ke depan itu benar-benar ini tempat ini menjadi hijau dan mendatangkan sumber mata air untuk kepentingan banyak orang. Juga dari taman wisata. Oh, kasih di Pak. Oh, wisata alam. Ya, pertanyaan selanjutnya Pak. Oh iya. Kira-kira peserta dari penanaman yang saat ini berapa? Kira-kira berapa orang Pak? Ya, jadi di sini ada 2 kecamatan. 2 kecamatan, ada berapa desa? 17 desa, 2 kecamatan. Ya, kurang lebih per desa itu 100 orang, jadi 1.700 orang. Tambah lagi kita dari pegawai kurang lebih ada sekitar 400, sehingga sekitar 2.500 orang ini hari yang melakukan pelestarian tanaman di lokasi Kobe. Yang terakhir Pak, 1 atau 2 kata menurut Bapak untuk kegiatan ini gimana? Ya, kegiatan ini artinya bermanfaat untuk masyarakat, ya, terutama penghijauan. Jadi hutannya ada, airnya ada. Itu yang kita harapkan dari penanaman ini. Santri saya satu. Iya. Saya satu pertanyaan Pak Ketua. Pemerintah daerah itu adalah gabungan eksekutif dan legislatif. Nah, kaitan dengan itu barangkali kami minta statement Pak Ketua terkait dukungan yang sudah atau akan diberikan kaitan dengan upaya-upaya pemulihan lingkungan. Sebab kita tahu bahwa pemulihan lingkungan ini adalah tanggung jawab kita semua manusia. Tidak hanya satu sektor saya, tapi bahwa kita semua adalah bertanggung jawab karena kita hidup pada bumi yang sama. Baik, unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah ini adalah eksekutif dan legislatif. Dan saya mau katakan bahwa langkah yang diambil oleh Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati TTU terkait kegiatan hari ini langkah yang cerdas. Ini langkah yang menyelamatkan daerah ini. Ini langkah yang menyelamatkan rakyat ini. Karena dengan adanya penghijauan ini, pelestarian lingkungan hidup ini, maka faktor air khususnya di daerah Kabupaten Timur Tengah Utara kita tidak akan mengalami kesulitan lagi. Dari DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timur Tengah Utara, kami mendukung, mendorong, mensupport anggaran terkait dengan kebijakan kegiatan hari ini. Seperti itu kita bisa.
berkaitan dengan kegiatan penghijauan hari ini di Daerah Sunan, Kecamatan Indonesia Barat. Mohon Bapak Ibu dapat memberikan kesan dan pesan berkaitan dengan kegiatan hari ini. Pada hari ini, Selasa dan Rabu 11 dan 12 Januari 2022, saya Uskup Kampung Buas, Monsinyur Dominikus I, mengadakan kegiatan pelestarian lingkungan hidup di wilayah Wijayasunan, lereng Gunung Mutis, yang di dalam perencanaan nasional dari Kementerian, termasuk dalam wilayah gas Indonesia. Pesan saya yang pertama, mari kita menjaga wilayah di Kobe, di Wijayasunan ini. Sosiologi kita adalah ini. Dia akan ada dia punya pohon, dia ada ume, dia ada sane ume, lalu dia ada paan. Jadi dia ada pohon, ada ume sane, dia ada paan. Ini dia harus tiga. OAF itu sama dengan paan. Itu dia ada. Jadi kalau kita mau maju, filosofinya harus ini. Tapi ya, jadi itu tidak dalam kaitan dengan dia tunggu, tapi ini ume sane, poan lele, ini paan OAF. Ini kena di. Ini tiga yang menunjang sosiologi kesejahteraan. Yang paling penting itu adalah ini. Kalau kita mau sejahtera, lele ini harus diubah. Dia menjadi tanaman produktif jangka panjang. Dia akan maju. Kalau hanya bertanam padi jagung, dia hanya bertahan. Tapi kalau dia mau maju, dia harus lompat dari tanaman umur panjang. Dia akan maju dengan OAF pakan. Dia punya hewan, dia akan hidup. Karena itu orang Bawan kalau dia bilang dia pelihara muid, Fun izi muid tak naon, wakasi inbale bisa li inbale. Eslet sa seni. Kalau sin focus na fitin bili, mesti awas in muid yang natama na OAF. Kalau ina fitin, tetap masih senam salok na liyo na. Sin focus in muid, desa focus i. Sanam, fot neno na pisu, kobe. Desa tas sin muid ina hayak nesi. Kalau ambihay mo sasas, dua finte pembian, hajakan sana emang. Buah besi. Itu nanti menjadi harapan. Ya, ia umolog ifun hai SBI, hai hau makle dua fi. Harapan yang berikut adalah semoga dengan pemerintah desa, pemerintah kabupaten dan provinsi dan provinsi itu mensinergikan paternak. Kau nanti payment deh, masam kita terus profesional paten. Wilayah yang dinamakan wilayah peternakan. Apakah kita akan ada sentra peternakan? Wilayah sentra makanan. Apakah food estate ini kita rencanakan dengan baik? Yang ketiga, wilayah kehutan. Dan nanti yang tidak kalah penting itu adalah wilayah permukiman. Ini perlu ditata, karena kalau tidak ditata kita akan tumpang tindih. Tumpang tindih regulasi ini ada di wilayah pemukiman pertanian, ada di wilayah kawasan hutan dan kawasan pemukiman. Ini sudah tumpang tindihnya banyak sehingga kita. Nah, Bapak tadi ngomong wilayah kawasan hewan dan kawasan hutan. Pilihannya ada para pemerintah daerah. Kalau pemerintah mau memajukan peternakan, kita pertahankan ini sebagai peternakan. Tapi saya akan minta sapi harus sekitar 300.000 ekor. Saya minta supaya pemerintah berpikir besar. Kalau mau untuk mensejahterakan.
Kalau hanya seperti yang sekarang, datanya ada pada saya. Tidak terlalu banyak. Nanti 5 ekor hewan, 5 ekor sapi, dia akan menghabiskan wilayah kawasan ini dan itu akan merugi. Jadi harus ditata dengan baik. Nah, ini ada kaitan dengan apa yang dilakukan rencana untuk penataan. Bagaimana? Ini yang bisa saya sampaikan. Das ini kan kaitan dari tentang alam, artinya ini memang Tuhan menginginkan begini. Sehingga das ini kan disifatnya di administrasi baik desa, kecamatan maupun kabupaten. Saya sampaikan bahwa das ini di wilayah tempat kabupaten DPU, DPS, ini sudah melakukan kemudian das membina dia kabupaten kabupaten DPU, kabupaten DPS, oleh itu kita kerja kolaborasi. Tanggapan yang mulia dan memang bisa menjadi kota tentu pemerintah ya memang masyarakatnya perlu bersama-sama bersama-sama pada tentang lahan ini Tuhan menciptakan seperti ini itu tidak bisa menyebut. Yang pertama, Keuskupan ini mempunyai program yang dinamakan program pemberdayaan hidup hilir hulu. Ini kita bisa sebut sebagai hulunya urusan. Hulunya urusan. Kalau di sini mau memelihara hutan, nanti tolong diatur supaya mereka yang di wilayah bentangan sungai produksi padinya baik. Nah ini hilir hulu. Karena Keuskupan ini mempunyai program ini. Misalnya di daerah ini besok akan saya memberitahu. Kita Keuskupan dalam rangka meningkatkan produksi itu, kita membutuhkan misalnya setiap kali produk kita membutuhkan 100 ton pisang, 60-an ton labu Jepang dan seterusnya. Jadi kita berpikir tentang hilir hulu. Kalau mau menjadikan ini daerah hutan, harus dipikirkan tentang daerah sentra peternakan. Karena peternakan di Pulau Timur ini penting. Nah, ini perlu dengan dinas peternakan. Jadi pertanian nanti melalui food estate yang peternakan. Tentu kehutanan dan lingkungan hidup. Dan yang keempat itu nanti dengan Bapeda untuk tata ruang. Karena nanti ada kaitan dengan pemukiman, ada kaitan juga dengan karena ada tumpang tindih pemukiman, pertanian, dan pemukiman. Ini tumpang tindih semoga diatur dan kalau di sini bisa diakomodir hutan masyarakat, nanti sebentar bisa lewat tanpa bisa bertahan di sepanjang. Ini besok kalau Pak Baufus masih hadir, saya akan bicara tentang hak masyarakat dalam kaitan dengan hutan sosial. Misalnya yang kebun-kebun tadi kita lakukan. Bapak-bapak kalau kerja kebun dan matikan pohon, karena bapak-bapak ini ada di wilayah kehutanan, pemukiman, kawasan hutan. Nanti kalau tidak jaga, pemerintah usir bapak-bapak keluar. Kalau tidak jaga, karena ini wilayah kawasan. Ini persoalan yang kita hadapi. Pak Camat tempo hari menyampaikan kepada saya. Jadi nanti kita coba bicara tentang ini. Bagaimana? Tadi kami lewat, saya bilang mereka sudah matikan begitu banyak pohon. Tapi saya lihat tanamnya kosong. Kenapa tidak tanam dengan pohon buah-buahan? Supaya bisa mengganti. Sehingga pohon yang anpupu ini menjadi juga catatan. Anpupu itu sifatnya salah satunya itu dia tidak mampu meresap air dengan sempurna. Dia sama dengan pohon eukaliptus Papua yang namanya pohon huek itu, dia langsung melepas air pergi. Sehingga kita, mengapa saya bawa lebih banyak anakan mahoni dengan anakan ketapang hutan, karena itu dia meresap air
Dan sebenarnya bersama beringin dan sedikit nanti di pohon-pohon yang lain, jambu, air, resapan airnya paling bagus. Jadi kita bisa mencegah banjir. Nah, kita di dalam mengembangkan ini juga kita harus pilihan cerdas. Apa yang bisa membantu kita supaya satu, kita sejahtera, tapi tidak mencipta bencana untuk yang lain. Tidak mencipta bencana untuk yang lain. Karena kalau kita mencipta bencana, orang lain misalnya di Malaka, kalau orang mati itu tanggung jawab kita juga. Kita punya dosa juga karena kita yang buang air dari sini. Kita yang lepas air dari sini. Ini kita punya tanggung jawab bersama. Nah, yang kedua, tanggung jawab untuk kesejahteraan hidup kita. Nah, mohon maaf, bapak-bapak di sini, saya kehilangan kepingan dari masa lalu saya. Dulu, kalau saya mau beli apel, beli lemon, saya beli dari orang Evan, orang Kapan, orang sana. Sekarang tidak ada. Saya masuk ke pasar, saya beli itu dari Jawa, dari Argentina, dari Cina, dari mana-mana. Di mana orang Evan? Mifin mempahe pandekam sen mifanisa. Itu tidak ada. Jadi kita tidak ada lagi. Lalu kita mengeluh bahwa orang lain, tapi kita. Mari kita tanam kembali dan mungkin nanti mereka di sana kami juga mendapatkan pohon buah suku lengkeng. Ini nanti kamu tolong bantu kami, banyak sekali lengkeng masyarakat tidak berhubung. Yang berikut itu ini durian juga. Bila perlu kita kembangkan kembali, tapi yang harus apel timah, jeruk juga yang harus jeruk kosong yang kita punya, karena itu salah, tapi karena kita tidak cari. Nah, ini yang harus kita kembalikan, karena kalau kita tidak kembalikan, suatu saat bila perlu, kalau kita ini karena pohon lemon tidak dimakan oleh hewan, kita tanam saja. Dia tidak dimakan. Asri, Marcel.
Selamat. Paling atas itu. Aduh, kamu jangan ini lubang Freddy ini nggak sini. Ini semua berapa? 25 berarti 50. Ofensif. Nah,